Mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-19. Saudara-saudara 19, 20, 21, lalu selesailah Injil Yohanes. Dan kita sekarang akan membaca dari ayat yang ke-10 dan seterusnya. Injil Yohanes pasal ke-19 dari ayat ke-10. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, dia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos. Dalam bahasa Ibrani Gabata, hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Nyahkan dia, nyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepada, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu saat terakhir menjatuhkan hukuman kepada Yesus Kristus oleh pengadilan dari Romawi. Orang Yahudi membawa Yesus Kristus datang ke Pilatus karena mereka ingin Yesus mati. Tapi mereka tidak berani membunuh Yesus dengan tangan sendiri. Mereka mau pinjam tangan daripada kerajaan Romawi untuk memusnahkan Yesus. Mengapakah mereka tidak mau membunuh sendiri? Mereka mengetahui kalau membunuh Yesus Kristus ini adalah keinginan, ini adalah hasrat, ini adalah rencana mereka, tetapi ini bahaya. Sebab Yesus mempunyai dukungan banyak daripada rakyat. Semua pemerintah-pemerintah, semua pemimpin-pemimpin masyarakat sangat peka kepada suara rakyat. Jika rakyat mempunyai sesuatu kekuatan untuk mendukung seseorang, maka meskipun orang itu benci sekali oleh pemimpin, pemimpin tidak berani sembarangan bergerak untuk memusnahkan orang itu. Karena takut rakyat itu berontak. Saudara-saudara, di dalam hal ini semua politikus main-main dan tidak jujur. Mereka tidak pernah berani mengatakan ini yang kami mau, ini yang kami ingin kerjakan. Mereka selalu menunggang orang lain supaya orang lain yang melakukan apa yang mereka rencanakan. Saya minta saudara-saudara pemuda-pemudi hati-hati berjalan, bergaul dan mengenal akan politikus-politikus. Karena orang yang paling licik di dalam dunia adalah politikus-politikus. Mereka mengetahui bagaimana mengelak, bagaimana menghindarkan, bagaimana melarikan diri dari kewajiban dan mencapai tujuan mereka yang jahat. Saudara sekalian, Pilatus berkata kepada Yesus Kristus, "Kenapa engkau tidak bicara sama saya? Tidak tahukah engkau bahwa aku berkuasa melepaskan engkau? Atau aku berkuasa juga untuk mematikan engkau? Kenapa engkau tidak bicara?" Saat ini Yesus Kristus bicara. Saudara-saudara, pada waktu Pilatus mengatakan kalimat itu, dia sedang mengatakan kebodohan sendiri. Sedang menyatakan kekurang ajaran sendiri. Menyatakan ketidaktahuan daripada sendiri. Tahukah aku berkuasa? Yesus mau tahu engkau berkuasa. Yesus tidak. Engkau mengatakan engkau tidak berkuasa apa-apapun.
Siapa mempunyai keberanian seperti Yesus? Bicara di hadapan orang yang mempunyai hak menentukan mati hidup daripada dia. Tetapi Yesus Kristus tidak pernah memandang bulu atau melihat kuasa, lalu tidak berani mengatakan kalimat yang seharusnya dikatakan. Do you think you are powerful? You think you are able to condemn me? Yesus menjawab, semua pemimpin menganggap dia mempunyai kuasa atau dipilih oleh rakyat atau ditunjuk oleh kaisar. Dia mempunyai kekuatan luar biasa yang tidak bisa dilawan. Nah, ini adalah KR-nya manusia. Saudara-saudara sekalian, pada waktu saat manusia menganggap diri hebat, manusia menganggap diri berkuasa, itulah saatnya perlu dikoreksi oleh Tuhan yang memberikan kesadaran kepada dia. Yeremia Nabi sebelum ini 600 tahun yang lalu, dia berkata, orang kaya jangan sombong karena kekayaannya. Orang bijak jangan sombong karena kepintarannya. Dan orang berkuasa jangan sombong karena kuasa yang ada pada dia. Jika engkau bermegahlah di hadapan Tuhan. Bermegah kepada Tuhan. Dan barang siapa yang bermegah menunjukkan kepada Tuhan, hei Tuhan, aku hebat. Baru engkau sadar, you are nothing. Saudara-saudara, barang siapa mau bermegah di hadapan Tuhan, dia pasti tahu dia itu adalah sama sekali tidak mempunyai kehebatan apapun. Itu sebab saudara-saudara, kita selalu berani sombong di hadapan orang lain. Siapa kamu? Saya lebih hebat, saya lebih kuat, saya lebih kaya, saya lebih pintar, saya lebih berkuasa daripada kamu. Tapi kalau engkau membandingkan kepada Tuhan, baru tahu engkau hanyalah manusia yang berapa puluh tahun harus mati. Engkau adalah manusia yang tidak lama lagi hembuskan napas terakhir. Siapa yang bisa sombong di hadapan Tuhan? Nah saudara-saudara, pada waktu manusia merasa diri hebat, merasa diri berkuasa, rasa diri berdaya, saat itu dia perlu dikoreksi oleh Tuhan. Semua orang rasa diri hebat. Karena kita suka banding sama yang lebih kurang dari kita. Kalau waktu engkau banding sama yang lebih kaya, engkau mulai mengkeret, mulai menyusut, mulai minder, mulai takut, mulai membatas diri. Tetapi kenapa saya mau tanya? Kenapa selalu banding sama orang yang lebih kurang dari engkau? Kenapa tidak berani berbanding dengan Allah yang maha kuasa, yang maha ada di dalam segala sesuatu? Itu sebab Yesus sementara di bawah, Pilatus sementara di atas. Yesus adalah Allah merendahkan diri menjadi manusia. Pilatus adalah manusia yang meninggikan diri menjadi yang bertampang berkuasa. Don't you know I have the power to release you or to condemn you? Yesus menjawab, you have no power at all if the power is not given from above. Saudara-saudara, saya kira Pilatus umur hidup dengan kalimat yang paling mengkagetkan kalimat ini. Kamu sama sekali tidak berkuasa jikalau kuasa itu bukan dari atas. Whom do you think you are? Siapakah kau kira engkau itu siapa? Pada saat manusia berjaya, manusia selalu rasa diri seperti Tuhan. Pada waktu Tuhan sudah sampai, manusia sebenarnya hanya satu kerdil yang kecil saja. Engkau tidak berkuasa sama sekali. Kalimat dari Yesus Kristus begitu berani menghadapi Pilatus. Saudara-saudara, Pilatus menerima kalimat itu tidak. Tidak, karena engkau bicaralah. Bicara aku tidak berkuasa. Sebentar saya serahkan engkau untuk disalib. Engkau pasti tahu saya berkuasa. Tahu engkau, aku berkuasa. Tetapi kalimat itu harus berdengung di dalam hati Pilatus. Engkau tidak berkuasa apapun jikalau kuasa itu bukan dari atas. If the power is not from above, you have no power at all. Engkau tidak mempunyai kuasa apa-apapun. Saudara-saudara, di sini kita melihat sesuatu konsep, sesuatu mentalitas yang diwakili oleh Kristus. Sebagai mentalitas orang Kristen, kita mengetahui Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu. Saat engkau mengalami kesulitan, tidak usah takut.
Saat engkau mendapatkan serangan, ejekan, tidak usah takut. Karena semua ini kalau terjadi adalah karena Tuhan mengizinkan ini terjadi. Orang menyerang engkau, menghina engkau, mengumpat engkau, menganiaya engkau, seolah-olah engkau kalah dalam segala sesuatu. Tidak apa-apa. Karena apa? Karena Allah mengizinkan mereka mempunyai kekuatan untuk menghina, melecehkan engkau. Tetapi saudara, sebenarnya air laut bagaimana besar, tidak melewat batas yang ditetapkan oleh Tuhan. Sampai di sini engkau bergelombang besar, tetapi sampai di sini berhenti, engkau harus mundur. Tuhan mengetahui bagaimana membatas kekuatan orang-orang yang jahat. Tuhan mengetahui bagaimana membatas segala kekuatan dan segala kejayaan dari orang-orang yang jahat. Karena Dia Maha Kuasa. Our God is God of sovereignty, God of eternal, God of the absolute power. Dia mempunyai kuasa kemutlakan yang kekal, yang tidak mungkin dilawankan. Dan Tuhan mengatakan, saya sementara mengizinkan engkau. Saudara-saudara, hari itu Yesus rendah sekali, Pilatus tinggi sekali. Tetapi 2000 tahun kemudian kita mengetahui Pilatus di mana. Sama sekali tidak ada pengaruh di dunia ini. Tapi Kristus telah menjadi raja di atas segala raja. Menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Adakah orang sudah mati 2000 masih boleh menarik beratus-ratus juta orang mendengarkan firman-Nya setiap minggu seperti ini? Adakah orang menyembah kaisar? Adakah orang mendengarkan kalimat pidato dari Pilatus sekarang? Tidak ada. Your power is limited. Your power will be finished when the time is up. Saudara-saudara, kata Yesus itu benar. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun jikalau kuasa tidak diberikan kepada engkau dari atas. Kalau dari atas berarti yang menentukan batas juga dari atas. Kalau dari atas berarti kuasa itu akan diterima kembali ke atas. Kalau dari atas berarti kehendak Allah sudah selesai. Kuasa itu tidak ada lagi pada engkau di bawah ini. You have no power at all except the power is given from above. Saudara-saudara sekalian, semua pemerintah harus mendengarkan kalimat ini. Supaya mereka mengetahui bahwa mereka hanya mempunyai kuasa sementara saja. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, engkau tidak mempunyai kuasa apapun jikalau kuasa itu bukan dari atas. Saudara-saudara, sebab itu orang yang menyiarkan aku kepada engkau dosanya lebih besar. Di sini Tuhan Yesus memasukkan istilah dosa untuk menggabungkan dengan bicara tentang kuasa. Saudara-saudara, kuasa kalau bukan dipakai untuk membasmi dosa, maka kuasa itu adalah abused. Kuasa itu dipergunakan secara sembarangan. Di dalam Roma pasal 13 dikatakan, pemerintah menyandang pedang bukan cuma-cuma. Bukan sia-sia. Artinya apa? Tuhan memberikan kuasa kepada pemerintah, dan pemerintah itu mempunyai hak untuk mempunyai 3 kekuatan. Kekuatan pertama militer. Kekuatan kedua adalah keuangan. Kekuatan ketiga adalah hukum. Nah, ini adalah 3 kuasa yang Tuhan berikan kepada pemerintah. Kenapa? Menyandang pedang, menerima pajak, dan mengatur siapa yang baik harus dipahalai, siapa yang berdosa harus dihukum. Nah, inilah 3 bidang kuasa semua pemerintah. Semua pemerintah menerima pajak, mereka berhak menerima pajak karena mereka diberi kuasa untuk mengatur keuangan. Semua pemerintah mempertahankan negara, mendirikan militer, mempunyai pistol, dan mereka legal. Engkau mempunyai pistol tidak legal, tapi
senjata-senjata dimiliki oleh militer, polisi. Itu legal karena Tuhan memberikan kuasa untuk kekuatan militer. Dan Tuhan memberikan kuasa hukum, maka hakim boleh menentukan engkau berdosa atau tidak. Saudara-saudara, di dalam kalimat-kalimat ini Yesus berkata, engkau tidak mempunyai kuasa apapun. Benarkah Pilatus yang mempuasa? Pilatus mempunyai kuasa. Karena kalimat kedua, jikalau Tuhan tidak memberikan kuasa kepadamu dari atas, engkau tidak berkuasa. Tetapi kuasa itu apa? Roma pasal 13 mengatakan pemerintah mempunyai kuasa untuk menghukum yang berdosa dan memberikan hadiah kepada yang berbuat baik. Nah, ini adalah berarti keadilan itu mentegakkan satu pemerintahan. Keadilan menunjang sesuatu kekuasaan. Jikalau kuasa diberikan bukan untuk mengatur yang benar, yang tidak benar, yang adil, yang tidak adil, harus dihadiahin atau harus dihukum, maka yang mempunyai kuasa adalah orang yang abuse dan orang yang mempergunakan kekuatan untuk berkuasa secara salah. Saudara-saudara, itu sebab Alkitab mengatakan taatlah pemerintah. Taatlah pemerintah karena kuasanya dari Allah. Karena kuasanya dari Allah, itu sebab engkau tidak boleh sembarangan berontak. Kalau tidak boleh sembarangan berontak kepada pemerintah, bolehkah revolusi? Nah, ini kalau ditelusuri, dibicara lagi menjadi satu isu yang sangat rumit untuk kita mengerti. Saudara-saudara, kalau semua kuasa dari Allah, maka bolehkah kita berani memberontak pemerintah? Kalau tidak boleh memberontak pemerintah, berarti kita takluk mutlak, membuta, lalu mentaklukkan diri kepada semua pemerintah. Kalau begini, tidak mungkin ada terjadinya revolusi yang sukses. Kalau begini tidak berarti tidak boleh adanya Soekarno yang mengadakan revolusi mendirikan Republik Indonesia. Apalagi waktu Soekarno berontak kepada pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda itu pemerintah Kristen. Soekarno menjadikan negara yang Pancasila. Nah, saudara-saudara, di dalam gereja ini saya selalu mendorong, merangsang, mengajak engkau pikir. Jangan menjadi orang Kristen sembarangan. Jangan menjadi orang Kristen ikut-ikutan. Kita adalah gereja reform. Gereja reform mempunyai pengertian yang paling tuntas, paling komprehensif untuk mengetahui segala isu yang bersangkut paut dengan kebenaran. Saudara-saudara, we are rational, but we are not rationalist. Kita orang reform adalah orang pakai otak, tapi bukan mentaklukkan diri kepada otak sebagai Allah. Karena otak mempunyai kesalahan. Kita memikirkan segala sesuatu dengan logika yang kuat, dengan mengerti segala sebab akibat, dan sesudah itu kita serahkan seluruhnya di bawah pimpinan Tuhan melalui firman yang komprehensif dan bertanggung jawab. Saudara-saudara, taatlah pemerintah. Kalau taat pemerintah, boleh berontak. Kalau taat pemerintah, boleh revolusi tidak. Dan pemerintah-pemerintah di dunia paling suka Roma pasal 13. Taatlah pemerintah. Aduh, dijamin ya. Kalau saya menjadi pemerintah, semua orang Kristen harus taat karena kitab suci. Lu mau taat Alkitab? Kalau mau taat, baca ini. Roma 13 ayat 1. Taatlah yang di atas. Karena tidak ada kuasa yang tidak daripada Allah. Kalau begini, bolehkah revolusi? Kalau boleh revolusi, bukan berarti melawan Alkitab. Kalau tidak mau melawan Alkitab, berarti kita menjadi budak di bawah semua pemerintah. Nah, ini perlu ditelusuri lebih. Saudara-saudara, karena semua kuasa pemerintah dari Allah, maka engkau mesti taat. Bagi saya mengartikan ayat itu dari 4 fase, bukan dari satu segi. Karena semua kuasa pemerintah dari Allah, itu berarti Allah lebih tinggi dari pemerintah. Semua 1, 2, 3. Allah lebih tinggi dari pemerintah. Sehingga engkau tahu, saya harus taat kepada pemerintah. Tapi jangan lupa, karena pemerintah kuasanya dari mana? Dari Allah. Maka Allah lebih tinggi. Itu sebab kalau kedua kuasa ini terbentur, engkau taat yang mana?
taat yang tinggi. Jadi taat ke pemerintah, memang disuruh saya harus taat ke pemerintah. Saya taat, tapi karena kuasa itu dari Allah, maka the first understanding, the power of God is above the power of the government. Dan ini kuasa Allah lebih tinggi daripada kuasa pemerintah. Engkau harus takluk kepada yang tinggi lebih daripada yang kedua. Waktu Nebukadnezar mengatakan semua harus menyembah kepada patung. Patung yang dibikin dari emas, yang berdiri di atas satu pelantara, satu tempat plateau dari Babilonia. Semua orang lihat, semua patuh. Semua lihat, semua takluk. Ada seorang tidak takluk. Namanya siapa? Daniel. 3 kawannya, Sadrak, Misak, Abednego. Mereka tidak taat. Kenapa? Bukankah orang Kristen harus patuh kepada pemerintah? Karena semua kuasa dari Allah. Tapi saat ini saya patuh kalau engkau mempunyai perintah yang beres. Perintah dari lalu lintas. Perintah daripada segala peraturan di dalam bekerja. Perintah daripada segala hukum yang tidak melawan kehendak Allah. Saya patuh. Sampai pada perintahmu sama perintah Allah terbentur. Saya memilih Allah lebih tinggi. Nah, ini sikap yang benar. Saudara-saudara, jangan lawan pemerintah kecuali pemerintah melawan Allah. Semua 1, 2, 3. Jangan melawan pemerintah kecuali sekarang engkau taat berarti melawan saya dong. Nah, sekali lagi 1, 2, 3. Jangan melawan pemerintah kecuali pemerintah melawan Allah. Di saat itu baru engkau memilih the highest power is God. Secondary to that is a power given by God to the government. Waktu itu harus pertimbangkan. Kemana? Yang mana? Boleh atau tidak? Lalu Sadrak, Misak, Abednego dan Daniel memilih berbakti kepada Allah. Bukan kepada berhala. Takut kepada Allah. Bukan takut kepada pemerintah. Dan dia tetap remain standing with the bowing their life before the idols. Mereka tidak membungkukkan. Mereka tidak bersujud kepada patung. Saudara-saudara, istilah worship yang disebut berbakti. Istilah worship dalam bahasa Ibrani berarti bend down. Artinya engkau membungkukkan diri. Tersungkur di hadapan Tuhan Allah. When you worship God, you bend down yourself. When you worship God, you humble yourself. Bend down yourself before your God. Itu artinya. Kalau saya sudah bengkokkan diri kepada Allah, saya tidak boleh bengkokkan diri kepada patung yang lain. Kalau saya sudah berbakti kepada Yehova, saya tidak boleh berbakti lagi kepada berhala yang lain. Itu sebab Daniel yang setiap hari berdoa, setiap hari berlutut di hadapan Allah, dia memilih berdiri tegak. Pada waktu semua bungkuk, semua lutut, 3 orang berdiri tegak, langsung kelihatan siapa itu? Yang tidak mau lutut, yang tidak mau tekuk, siapa itu? Itu adalah Sadrak, Misak, Abednego. Langsung ditangkap. Saudara-saudara, kalau engkau percaya kuasa dari atas, maka engkau mempunyai dalil pertama. The power of God is higher than the power of government. Karena semua kuasa pemerintah dari Allah, berarti Allah lebih tinggi dari pemerintah. Kedua, kalau saya percaya semua kuasa pemerintah dari Allah, berarti semua kuasa pemerintah harus taat kepada Allah. Bukan hanya rakyat, pemerintah pun sendiri harus taat kepada Allah. Tetapi saudara-saudara, banyak pemerintah di dunia ini tidak mau berlutut, tidak mau tekuk di hadapan Tuhan Allah. Karena mereka anggap kuasa kalau sudah diberikan, berarti saya sudah berkuasa. Tidak perlu mengetahui sumber lagi. Nah, saudara-saudara, pemberontakan terjadi karena orang yang diberi kuasa, maka dia sudah diberi kuasa mutlak, dia boleh sewenang-wenang memakai kuasanya untuk melawan yang memberi kuasa. Ini bukan ajaran Alkitab.
Alkitab mengatakan Allah memberikan kuasa kepadamu. Kamu ingat terus, ini kuasa diberikan oleh Allah. Allah lebih tinggi daripada saya. Saya harus bertanggung jawab kepada dia. Saya tidak boleh mempermainkan kuasa yang diberikan kepada saya. Kuasa yang diberikan harus bertanggung jawab kepada yang memberikan kuasa. Di dalam gereja begitu. Di dalam pemerintah begitu. Di dalam masyarakat begitu. Di dalam keluarga begitu. Di dalam sekolah begitu. Yang mendapatkan kuasa harus memberikan tanggung jawab kepada yang memberikan mandat kuasa kepada dia. Ini kedua. Ketiga, kuasa Allah lebih tinggi daripada manusia. Fase ketiga. Semua kuasa dari pemerintah diberikan dari Allah. Berarti pada satu hari pemerintah akan diadili oleh Allah. Nah saudara-saudara, kalau ini adalah konsep pengertian yang ketiga, maka kita tidak pernah perlu terlalu takut akan kuasa pemerintah. Meskipun kita harus taat, tapi kita sekaligus mengetahui pemerintah akan berdiri di hadapan Tuhan Allah. Pemerintah suatu hari akan menghitung kira-kira kepada Allah sebagai penghakim yang tidak bisa berkompromi. Saudara-saudara, sikap seperti ini kita mendapatkan seluruhnya dari kitab suci. Nah, seluruhnya diwakili oleh satu orang saja, Yesus Kristus. Pada waktu Yesus berdiri di hadapan Pilatus, dia mengatakan, engkau tidak berkuasa apa-apapun jikalau kuasa bukan diberikan dari atas kepada kamu. You have no right. You have no power. You have no authority absolutely to condemn me or to release me. Saudara-saudara, Pilatus mengerti tidak kalimat itu? Kadang-kadang kalimat yang penting sudah keluar, sudah masuk ke kuping kita. Tapi tidak pernah kita ngerti. Karena kita sedang pikir yang lain. Di dalam percekcokan, di dalam perkelahian, pernah berkelahi tidak? Yang tidak pernah coba angkat tangan. Itu pasti orang suci. Saudara-saudara. Di dalam perkelahian, kita ngomong sesuatu supaya yang pihak yang lain dengar. Tapi yang lain tidak pernah dengar. Kan dia sedang memikirkan bagaimana kalimat untuk mengalahkan kamu. Itu namanya psychology of quarreling. Saudara-saudara. Di dalam saling berdebat. Di dalam saling berkelahi. Semua orang tidak siap mau dengar. Kalau dengar, ya. Artinya sudah berhenti lalu. Saya mau ngomong yang saya punya. Lalu dia mulai siapkan satu kalimat untuk mentaklukkan orang lain. Itu sebab tidak ada orang sedia mau dengar kebenaran. Lagi persiapkan kalimat untuk menyerang orang lain. Nah saudara-saudara, Yesus berkata, apa kamu katakan? Tahu tidak, aku berkuasa untuk membebaskan kamu. Aku juga berkuasa untuk menghukum kamu. Kau tahu tidak? Wah GR ya. Aku berkuasa menghukum kamu. Aku juga berkuasa untuk membebaskan kamu. Benarkah? Yesus mengatakan, no. Absolutely no. You have no power at all if the power is not given from above. Pilatus dengar? Tidak. Kalimat yang penting sudah dikhotbahkan. Selalu tidak didengar. Karena pendengar mempunyai sesuatu niat yang lain. Mempunyai rencana yang lain. Dia tidak mau dengar. Saudara-saudara, berbahagialah orang yang mempersiapkan hati setiap minggu ke dalam gereja. Yang mau mendengar kebenaran. Dengar kalimat ini baik-baik. Berbahagialah setiap orang yang setiap minggu datang ke gereja bersiap mendengar kebenaran. Kalau engkau bukan mau mendengar, cuma mau datang memajang mukamu, hanya mau bergaul atau mencari cewek yang cantik, atau di sini berrelasi sosialisasi dengan hidup kerohanian dan agamamu. Dan tidak bersedia mendengar kalimat apapun. Meskipun engkau di gereja 5 tahun, 10 tahun. Akan pulang ke rumahmu dengan hati yang kosong. Tapi kalau engkau bersedia, always ready. Ever ready. Always available. Always prepare yourself to listen to the word of God. To accept the truth of God. You will be filled with all the truth from God. And make yourself rich and comprehensively understanding the truth in the Bible.
Saudara-saudara, setiap saat bersiap, setiap saat ready untuk menerima kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Pilatus tidak dengar, tidak dapat apa. Pilatus orang berbahagia sekali. Dia justru diberikan kesempatan. Satu orang bertemu satu orang. Pribadi menghadap pribadi. Bertemu dengan Yesus secara personal. Saudara-saudara, what a privilege he had. Betapa besar hak dia boleh ketemu dengan Yesus Kristus. Ada seorang di luar negeri selalu ingin menghantar saya ke airport. Saya bilang jangan. You pagi-pagi bangun, datang ke hotel saya, tunggu saya, bawa koper, menghantar saya. Lalu saya terbang, you pulang lagi. You setiap pagi buang waktu lebih daripada 2,5 jam hanya untuk menghantar saya. Bagi saya tidak perlu. Saya pergi pakai uang sedikit, beli tiket bus, saya sudah sampai di airport. Dia mengatakan apa tahu? Dia mengatakan saya ingin mempunyai kesempatan dekat dengan kamu. Mendengarkan kalimat-kalimat yang penting dari mulutmu. Saya tidak mengerti kalimat penting apa sih. Kalau saya dihantar ke airport, kadang-kadang ngantuk terus lupa ngomong sama dia. Lalu bagaimana ada kalimat-kalimat yang penting. Dia mengatakan patong tahu tidak. Itu Warren Buffett. Tahu Warren Buffett enggak? Bukan Buffett ya. Warren Buffett kalau mengatakan makan bersama. Banyak orang kaya bayar $1,000. Boleh duduk makan bersama. Dan tidak tentu bisa duduk di sebelahnya. Bisa duduk di meja yang lain. Meja yang jauh. Tapi kalau dia pidato 1-2 kalimat. Karena dia ada dewa investasi. Maka kalau dia pakai uang bagaimana? Ngomong 1 kalimat menentukan angin daripada investasi seluruh dunia. Kalau dengar 1 kalimat membuat engkau bisa dapat uang lebih banyak karena bijaksana yang ada pada dia. Maka $1,000 itu dianggap terlalu murah. Patong, saya boleh duduk di sebelahmu jadi supirmu. Padahal dia orang besar sekali. Dia selalu diterima oleh presiden. Tetapi dia suka duduk di sebelah saya. Ingin bicara. Mendengar 1-2 kalimat dari orang yang dianggap berbijaksana. Saudara-saudara, saya tidak ngerti itu filsafat apa. Karena saya selalu rasa saya orang biasa sekali. Saya tidak ada apa-apa. Kenapa mau dekat-dekat saya? Tapi saya dari sini refleksi. Pilatus sayang sekali. Pilatus dalam hidupnya pernah ada 1 kali bertemu dengan Yesus. Muka menghadap muka. Pribadi dekat pribadi. Dan saat itu dia mengatakan kalimat care. Tahu tidak? Aku berkuasa menghakimi engkau. Juga berkuasa melepaskan engkau. Yesus menjawab. Engkau sama sekali tidak berkuasa. Jika kuasa itu bukan dari atas. Saudara-saudara. The direct, accurate correction. Sesuatu koreksi yang akurat. Yang direct dari Yesus Kristus kepada politikus. Banyak politikus. Banyak presiden. Banyak raja yang menganggap diri hebat sekali. Mereka tidak mengetahui. Dan mereka tidak rasa perlu dikoreksi oleh konsep yang lebih benar. Itu sebab semua raja presiden sudah selesai. Tidak banyak orang mengingat mereka. Kecuali presiden yang baik. Presiden yang mematuh kepada kebenaran. Diingat bergenerasi-generasi tidak habis. Kalau saya tanya Harding, you tidak tahu. Kalau saya tanya Presiden Cleveland, engkau tidak tahu. Kalau saya tanya Presiden Lincoln, you langsung tahu. Abraham Lincoln, karena apa? Dia presiden yang diingat generasi kepada generasi. Karena apa? Karena dia mempunyai sesuatu niat untuk membebaskan orang hitam. Untuk memperdamaikan, mempersamaratakan orang-orang daripada Negro dengan orang-orang putih di Amerika. Perjuangan untuk keadilan, itulah perjuangan yang menurut kebenaran. Itu yang diingat. Saudara-saudara, kenapa banyak presiden orang tidak ingat lagi? Karena apa yang mereka lakukan mempertahankan kuasa sendiri. Dan bukan berjuang untuk kefaidahan daripada rakyat. Saudara-saudara sekalian, Pilatus GR mengatakan kalimat saya berkuasa.
Yesus mengkoreksi, engkau sama sekali tidak berkuasa. Itu sebab yang serahkan saya kepadamu, orang itu dosanya lebih besar. Di sini Yesus membubuhkan satu hal, the power of the government and how to deal with the sin in the society. Saudara-saudara, engkau menjadi pemerintah adalah membereskan dosa yang ada di masyarakat. Tapi orang yang menyerahkan aku kepadamu, dosanya lebih besar karena mereka menyerahkan aku kepadamu dan tidak tahu bahwa kuasamu itu dari atas. Saudara-saudara sekalian, hal yang ketiga tadi saya katakan, kuasa daripada militer, kuasa daripada ekonomi. Ketiga, kuasa pemerintah adalah kuasa hukum, menjalankan keadilan, melakukan kebenaran, dan mengatur negara supaya tertib di dalam melaksanakan keadilan. Ini tiga kuasa dari pemerintah. Semua pemerintah kalau tiga-tiga dijalankan dengan baik, itu pemerintah yang baik. Pemerintah yang menjalankan keuangan yang adil, memberkati akan masyarakat. Pemerintah yang mempertahankan kuasa militer dikontrol dengan benar, itu berkenan kepada Tuhan. Pemerintah yang mengadili orang berdosa, yang memberkati orang yang berbuat baik, itu pemerintah diperkenan oleh Tuhan. Tiga kuasa ini, kuasa militer, kuasa ekonomi, dan kuasa hukum, kalau dilakukan oleh pemerintah dengan baik, maka pemerintah ini diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kaisar dari permulaan mau melakukan keadilan. Sebenarnya di dalam Gerika yang turun kepada orang Romawi, 4 tiang, 4 tonggak daripada gentleman yang membentuk satu masyarakat yang kuat, bijaksana, keadilan, keberanian, dan tahan diri, kontrol akan nafsu diri. Ini 4 kalau jalan, pemerintah itu menjadi pemerintah yang baik, masyarakat itu menjadi masyarakat yang baik. Ini jelas dilakukan oleh mereka. Tapi pelan-pelan kita lihat pada zamannya daripada Pilatus, semua itu rontok. Saudara masih ingat minggu lalu saya berkata, pada saat Pilatus mengatakan, apa itu kebenaran? Itulah pengumuman bunuh diri dan kiamatnya dari bijaksana filsafat orang kebudayaan Gerika. Pada waktu orang Yahudi mengatakan, kita tidak mau Yesus, kita mau Barabas, itu deklarasi mereka sudah bunuh diri dalam kultural mereka. Ini semua poin yang dijelaskan di mimbar ini begitu penting. Kalau engkau dengar baik-baik, engkau akan melihat di dalam pemerintah Romawi yang diwakili oleh Pilatus, sudah kebudayaan keropos dari dalam, sudah hancur dari dalam. Hanya sisa sesudah bangkai yang berada di dunia. Apa yang dilakukan Pilatus? Dia telah memberikan hukuman mati kepada orang terbaik di dunia, Yesus Kristus. Apakah ini memperjuangkan keadilan? Tidak. Kalau memang kerajaan Romawi telah mengadopsi kerajaan dan kebudayaan daripada Yunani, maka memperjuangkan keadilan. Waktu Pilatus menghakimi Yesus Kristus, ini adalah pengadilan yang sama sekali tidak memperhatikan apa itu keadilan. Tempat yang memperjuangkan keadilan yang paling hebat adalah pengadilan. Tapi tempat yang menginjak keadilan paling hebat adalah pengadilan tertinggi. Ini kelemahan seluruh dunia. Semua pemerintah bicara tentang keadilan, tapi semua pemerintah menginjak-injak keadilan. Pengacara-pengacara yang kuat selalu karena uang, mereka memutarbalikkan hitam menjadi putih, putih menjadi hitam. Yang salah menjadi tidak bersalah, yang tidak bersalah menjadi salah. Karena orang itu beri uang banyak kepada dia. Jadi pengacara-pengacara bukan memperjuangkan keadilan. Pengadilan-pengadilan bukan memperjuangkan pengadilan. Hakim-hakim bukan memperjuangkan keadilan. Jaksa-jaksa bukan memperjuangkan keadilan. Mereka sedang bermain-main
menginjak-injak keadilan, akhirnya mereka dapat uang yang banyak. Saudara-saudara, siapakah ahli hukum? Ahli hukum adalah orang-orang yang mengetahui apa itu hukum, tapi sengaja melanggar hukum, akhirnya tidak usah dihukum. Itu namanya ahli hukum. Mau ikut saya? Ahli hukum adalah orang yang mengerti hukum, menginjak-injak hukum, tapi tidak perlu dihukum. Semua 1, 2, 3. Ahli hukum adalah orang yang mengerti hukum, mempermainkan, menginjak-injak hukum, tapi akhirnya bisa larikan diri sampai tidak usah dihukum. Itu namanya ahli hukum. Berapa kali saya berkhotbah di universitas, fakultas hukum. Saya bilang, cilakalah kamu. Mengapa kamu di sini? Mengapa belajar hukum? Engkau belajar hukum supaya dapat uang lebih banyak. Pasti Tuhan membuang kamu. Saudara-saudara, ahli hukum adalah orang yang mengerti hukum, tetapi melanggar hukum dan tidak usah dihukum. Itu ahli hukum. Pada waktu Pilatus mengambil keputusan bahwa Yesus disalibkan, vonis itu sudah keluar, ini mengumumkan kematian, konsep keadilan yang diperjuangkan oleh Romawi beratus-ratus tahun. Zaman Yesus Kristus, kerajaan Romawi sudah berapa tahun? Siapa yang tahu? Kerajaan Romawi dimulai dari kapan? Pada saat Yesus sudah berapa tahun? Yang tahu coba angkat tangan. Saya kalau tanya semua melotot melihat saya, ada apa? Jawablah saya. Kerajaan Romawi sudah 730 tahun lebih pada waktu Yesus Kristus. Permulaan bukan kerajaan. Permulaan republik. Permulaan ada negara yang tidak pakai raja. Tidak pakai kaisar. Mereka akan mempertahankan sesuatu komunitas. Komunitas republik. Komunitas daripada rakyat. Dan saudara-saudara, itu menjadi kerajaan pada waktu kaisar pertama namanya Agustus. Kaisar Agustus mulai kapan? Saat Yesus dilahirkan. Saat Agustus, semua orang di seluruh dunia harus kembali ke kampung halaman sendiri untuk mendaftarkan ulang. Ya, Lukas itu. Dan saat itu Maria sama Yusuf pergi ke Bethlehem. Mereka mendaftar ulang dan saat itu Yesus dilahirkan. Itu persis pada Kaisar Agustus. Saudara-saudara, Kaisar Agustus, namanya Agustus, akhirnya bulan lahirnya dipaksakan menjadi bulan Agustus. Saudara-saudara, kalau bulan Agustus aslinya adalah oktav. Karena oktav itu 8, sextet itu 6. Kalau itu 7 itu septet. Kalau 10 itu mestinya desi. Desimeter. Lalu desi menjadi 12. Oktober menjadi 10. Agustus menjadi 8. Tahu sebabnya? Ok itu apa? 8. 8. Oktav. Tong teng ting tang 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 ting tong. 8 itu 1 oktav. Jadi ok itu 8. Kalau des itu 10. Kenapa des menjadi Desember? Menjadi 12. Kenapa ok menjadi 10? Oktober. Kenapa 8 menjadi Agustus? Karena raja itu lahirnya bulan 8. Maka nama dia menjadi bulan ke-8. Harus Agustus. Itu nama raja kacaukan dunia. Begitulah saudara-saudara. Lalu Septimus menjadi bulan 9. Karena Kaisar Septimus lahirnya bulan 9. Sehingga ok yang 8 digeser menjadi bulan 10. Lalu November, Desember digeser menjadi 11, 12. Nah ini perubahan besar sekali saudara-saudara. Dan Kaisar Agustus yang mengalahkan Antoni dan mengalahkan yang lain, menyambung Julius Caesar. Julius Caesar dibunuh oleh siapa? Oleh orang-orang berada di dalam kongres. Dan terakhir yang mentusuk dia, siapa namanya? Siapa yang membunuh, mentusuk perutnya Julius Caesar yang terakhir? Siapa?
Brutus brutal. Saudara-saudara. Kenapa menusuk? Dia telah memihak mayoritas. Kalau semua mematikan dia, saya ikut. Kalau tidak, saya tersendiri. Padahal Brutus itu anak angkatnya daripada siapa? Julius Caesar. Pada waktu Julius Caesar tiba di Kongres, mau masuk ke parlemen, baru begitu bergaya hebat masuk, semua keliling dia. Dia kira semua menyambut dia. Semua sudah menyambut dia. Kelilingnya makin lama, makin dekat. Makin lama, makin dekat. Lalu semua keluarkan pisau. Tusuk. Dia sudah tidak bisa lari. Dia melihat satu-satu tusuk. Sebelum ngalir darah banyak sampai mati. Dia melihat siapa yang tusuk. Dia tahu ditusuk oleh siapa. Dan dia tidak bisa balas. Karena dia tidak bawa apa-apa. Yang keliling dia sudah rencana. Sudah berkomplotan. Sudah bawa pisau. Tusuk dia dari kanan, kiri, depan, belakang selesai. Terakhir seorang anak muda juga menusuk dia. Waktu menusuk dia kaget. Ini anak angkat saya. Ini yang dari kecil saya sayang dia. Sekarang tusuk saya. Dia mengatakan kalimat terakhir. Lalu tutup mata. Jatuh. Darah berceceran di seluruh sekitarnya dia. Kalimat terakhir yang dia katakan adalah, "You too, Brutus. Engkau juga menusuk aku. Engkau anak pungutku. Engkau juga tusuk." Brutus tidak mau dengar lagi. Pokoknya, darah mencerat keluar. Dia mati. Pada waktu Julius Caesar mati, orang yang begitu besar. Saudara-saudara, Antoni langsung berdiri. "Hei orang Athena, dengarlah, inilah orangnya." Dia harus mati. Pidatonya menjadi salah satu paling baik dalam pidato seluruh sejarah manusia. Hari ini saya bukan cerita kerajaan Romawi. Tapi saya berkata, sesudah Antoni dan Augustus, mereka itu berperang. Augustus namanya Octavian. Dan akhirnya dia dikalahkan. Dan Octavian yang bulannya lahirnya Agustus. Dia menjadi raja. Menjadi Kaisar Augustus pertama. Nah saudara-saudara, pada waktu Yesus hidup di dunia, kerajaan Romawi dari republik berubah menjadi kerajaan sudah 700 tahun lebih. Pada saat ini yang diperjuangkan keadilan sudah bobrok. Bijaksana sudah kurang bijak. Kebenaran sudah tidak ada kebenaran. Maka Pilatus mengatakan, "What is truth?" Pilatus berkata, "I have the power." Pilatus berkata, "Crucify him." Ini semua melawan keadilan. Dan saat itu Yesus harus dibunuh. Saudara-saudara, ini adalah menjelang akhirnya hidup Yesus Kristus. Sebelum dia mati, dia dibawa ke Pilatus. Diberikan pengadilan yang tidak adil sama sekali. Dan di sini dikatakan ketika Pilatus mendengar perkataan itu, dia menyuruh mereka membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos. Dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Saudara-saudara, Gabata apa artinya? Yaitu tempat yang mempunyai batu marmer yang indah. Di mana Pilatus mempunyai takhta di situ untuk mengadili orang berdosa. Dan Yesus mengatakan, yang menyerahkan aku kepadamu, orang itu dosanya lebih besar. Engkau adalah yang mengatur dosa. Engkau adalah yang menjalankan hukum. Engkau sendiri berdosa. Yang menyerahkan aku adalah orang berdosa. Di dalam kerajaanmu sudah tidak ada keadilan. Tidak ada kebenaran. Semua berbuat dosa lebih besar. Yesus terakhir menyerahkan diri dengan rela, dengan taat, dengan mematukan kehendak Tuhan untuk disembelih seperti domba yang diserahkan kepada tempat penjagalan. Saudara-saudara, Yesus taat sampai mati sebagai manusia yang menerima mandat dari Allah Bapa, inkarnasi ke dalam dunia, bersalut dengan daging dan darah. Sekarang siap memberikan tubuh yang berdaging dan darah
untuk dibunuh, untuk dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, dan pada waktu itu kira-kira jam 12, maka berteriaklah mereka, "Nyakalah dia, nyakalah dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Di sini dia masih ragu. Dia tadinya tidak mau, tapi sudah terpaksa. Saat engkau dipaksa oleh situasi realita, kehendak aslimu sudah tidak mungkin unggul. Saudara-saudara, sometimes we are forced by some determinative factor to do something very different from our original will. Pada waktu itu manusia baru tahu dia pasif, dia bukan aktif. Tadinya berkata, "Aku bukankah berkuasa melepaskan engkau?" Sekarang dia tahu dia tidak mungkin lagi mengerjakan apa yang dia ingin kerjakan. Karena dia mengetahui dengan jelas bahwa dia sekarang sudah terpaksa, didorong, dibawa keadaan nasib yang tidak bisa kembali lagi. Saya harus membunuh Yesus. Mereka berteriak, "Salibkan dia, musnahkan dia, musnahkan dia, salibkan dia." Bolehkah Pilatus mengatakan, "Tidak jadi, tidak boleh." Sudah tidak bisa. Sudah banyak hal yang engkau tidak pikir akhirnya memaksa engkau untuk melakukan, kan? Banyak hal yang engkau tentukan, akhirnya sudah tentukan sesuatu. Tentu itu akan menjadikan engkau salah menentu terus sampai akhirnya tidak bisa tarik kembali, kan? Di dalam pacaran begitu. Di dalam studi begitu. Di dalam pergaulan begitu. Satu langkah salah mengakibatkan engkau terus bersesuatu yang dibentuk dan dibangun di atas kesalahan yang sudah kadung. Sudah kadung. Sudah terlantar. Sudah terjadi. Engkau menarik kembali lagi. Sudah tidak bisa. Akhirnya dari tadinya engkau kira engkau aktif. Engkau menjadi orang pasif. Dari tadinya engkau kira engkau masih bisa mengendalikan sesuatu, menjadi engkau dikendalikan seluruh. Engkau tidak mungkin lagi mempunyai kekuatan untuk mengambilkan putusan apa saja. Karena engkau sekarang sudah terdorong oleh situasi, terdorong oleh paksaan dari segala kondisi. Engkau tidak bisa lagi putar kembali. Tidak bisa lagi membelokkan arah. Tidak bisa lagi membantingkan setir. Saudara-saudara, Pilatus harus mematikan Yesus Kristus. Maka berteriaklah mereka kepada dia, "Nyala dia, nyala dia." Pilatus menjawab, "Haruskah aku menyalibkan rajamu? It is your king. He is the king of Jews. Dia adalah raja orang Yahudi. Should I crucify your king? You don't want to resist him? I want to release him. But no way." Mereka menjawab apa? "We do not have king except Caesar." Selain Kaisar kami tidak mempunyai raja. Kalimat itu salah lagi. Saudara-saudara, pada saat di mana sudah menjadi tidak bisa kembali lagi, selalu ngomong kalimat yang salah. Saudara-saudara, apa yang engkau belajar tidak berguna. Apa yang engkau suruh persiapkan sudah lupa. Engkau mengerti sejak kecil, sekarang sudah murtad. Karena apa? We have no king except Caesar. How can this kind of word spoken out from the mouth of Jewish people? How can Israelis speak words like this? Mana mungkin orang Yahudi mengeluarkan kalimat ini? Kenapa boleh keluar kalimat daripada bangsa Israel, "Kami tidak raja kecuali Caesar"? Saudara-saudara, seharusnya orang Israel mengatakan, "Kami tidak ada raja selain Yehova." Itu baru betul, kan? Itu baru teologi yang dari kecil mereka belajar. Itu baru mereka sejak di dalam rumah sembahyang sudah membaca kitab suci. Sejak kecil mereka sudah mengetahui, only Jehovah is our king. The Lord is our king forever and ever. Tapi sekarang kebudayaan, kerusakan sudah mendasar mereka sampai sesuatu akibat yang tidak bisa dirubah lagi. Sehingga tidak sadar keluar satu kalimat, "We have no king
except Caesar. Selain Caesar, kami tidak raja. Hanya untuk mengkelopkan, sesuaikan dengan situasi yang ada. Saudara-saudara, saya kadang-kadang rasa sedih sekali. Untuk sesuai dengan politik, sesuai dengan masyarakat, sesuai dengan kebudayaan, sesuai dengan lingkungan. Kita orang Kristen pun tidak bisa lagi mempertahankan iman kita. Kita harus ikut kalimat orang dunia. Ikut menjual iman Kristen. Ikut berkompromi dengan dunia. Ikut arus daripada sekular. Dan akhirnya kita membantah. Kita memperjualbelikan iman kita. Dan mengatakan kalimat yang melawan segala iman dan segala kebenaran yang kita pertahankan. We have no king except Caesar. How can it be? How can this kind of conclusion comes out from the mouth of Jewish people? The chosen people of God in this world. How can you say that? Why you betray your own faith? Why you say we have no king, but we have only Caesar? Caesar is not your king. Your king is your creator. Your king is your Lord. Your king is your redeemer. How can you say that? Saudara-saudara, pada waktu engkau kompromi, engkau niatnya uang, pada satu saat engkau akan menjual Yesus hanya karena untuk rupiah atau untuk dolar. Karena engkau sudah terbawa arus. Tidak bisa lagi mempertahankan, tidak lagi ingat akan iman kepercayaanmu. Engkau menjual imanmu, menjual kebenaran, menjual agamamu hanya untuk mendapatkan keuntungan di dunia. Orang Israel di hadapan Pilatus tidak bisa katakan kalimat lagi kecuali mengatakan, we have no king except Caesar. Pilatus tidak bisa mempertahankan lagi. I have no way except deliver him to be crucified by you people. Semua menjadi pasif. Dan Yesus seolah-olah menjadi pasif. Karena dia juga tidak bisa meloloskan diri daripada harus dihukum mati. Tetapi Yesus tak pernah pasif. Dengar kalimat di bawah ini. Pada waktu Yesus mau dipaku atau salib. Saat itu dia tidak bisa melarikan diri. Dan dia tidak mau melarikan diri. Yesus tidak mempunyai jalan untuk tidak mati. Dia harus mati. Tapi kalimat daripada aktifnya sudah dikatakan di dalam 9 pasal yang lalu. Di dalam pasal ke-10, sekarang 19. Dia mengatakan, no one have the power to take my life. No one has authority to take my life. I myself, with my own willingness to give up my life, and I have authority. I have the power to receive my life again back to me. Tidak ada seorang yang berkuasa boleh merampaskan hidupku. Itu adalah karena aku sendiri dengan kerelaanku aku menyerahkan nyawaku. Jika aku mempunyai kuasa menyerahkan nyawaku, aku mempunyai kuasa untuk menerima nyawaku itu kembali menjadi milik saya sendiri lagi. Saudara-saudara, saya banyak merenungkan kematian Yesus. Banyak merenungkan setiap catatan Alkitab mengenai kematian Yesus. Dan saya kagum. In the history of mankind. In the power of philosophy, culture, law, constitution, government, and all kind of power in this world. There's not even one man like Jesus Christ who said, no one is able to take away my life. No one can take my life away. But by my own willingness, by own authority, I give up my life. And with my own authority also, I will take back my life. Dia satu-satu yang mutlak free, yang mutlak bebas. Yang lain semua pasif. Yesus yang aktif. Saudara-saudara. Dan Alkitab mengatakan, kami tidak mempunyai raja selain daripada Caesar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Berhentilah. Selesai 6 kali pengadilan. Selesai Yesus ditentukan vonis
Dia punya nasib adalah harus mati. Dan dia sekarang sudah divonis, sudah ditetapkan. Saudara-saudara. Lalu mereka menerima Yesus. Lalu membawa dia ke gudang. Lalu keluarkan kayu yang berat. Taruh di atas pundaknya. Paksa dia jalan. Dari situ naik ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Saya hari ini khotbah sampai di sini. Tuhan memberkati kita. Jadikan kita pemuda-pemudi yang mengerti sedalam mungkin cinta kasih Yesus. Dan terjadinya semua kesulitan, kebudayaan, agama, politik, dan kuasa masyarakat yang akibatnya menyalibkan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kembali kepada satu kalimat yang penting. Setelah engkau mengerti berapa besar sengsara Kristus, engkau baru mengerti seharusnya berapa mencintai Tuhan kita. Amin. You will never love God. You will never love Jesus until you understand how great is the suffering and sacrifice He have experienced for you and for me. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kami telah melihat, kami telah memikir, kami telah mendengar tentang kisah Kristus dipaku, Kristus diadili, Kristus dibunuh untuk mengganti kami. Kiranya semua sengsara penderitaan yang kau terima dan alami adalah sesuatu yang mendorong kami mengerti cinta kasih-Mu. Dan ini menginspirasikan kami untuk mengerti bagaimana seharusnya kami mencintai Engkau juga. Tanpa bilur-Mu, tidak ada kesembuhan bagi kami. Tanpa hukuman-Mu, tidak ada sejahtera bagi kami. Tanpa ketaatan-Mu untuk mau menerima sengsara, tidak ada penerimaan kami kembali kepada Allah. Tanpa kutukan yang Kau terima, tidak ada berkat yang boleh kami terima dari Tuhan. Kami berdoa kiranya setelah khotbah ini selesai, semua kebenaran tentang sengsara-Mu boleh masuk meterai di dalam hati kami. Dan kami boleh mengerti cinta-Mu lebih dalam. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan.